Soal nomor 1. Seorang pengusaha ingin melakukan investasi dan ia mempunyai dua alternatif yang harus dipilih, yaitu mendirikan pabrik kelapa sawit atau pabrik pupuk. Dari hasil perhitungan diperoleh data sebagai berikut. Untuk investasi pada tahun ke-0 untuk pabrik kelapa sawit yaitu sebesar 40 juta rupiah dan untuk pabrik pupuk sebesar 50 juta rupiah. Untuk biaya per tahun kelapa sawit 3 juta rupiah, untuk pabrik pupuk 5 juta rupiah. Untuk penerimaan per tahun kelapa sawit 18 juta rupiah dan pabrik pupuk 20 juta rupiah. Untuk umur proyek kelapa sawit 5 tahun dan pabrik pupuk 7 tahun. Untuk nilai sisa masing-masing 0. Jika besarnya diskon faktor 15%, berapakah NPV dari masing-masing alternatif dan alternatif manakah yang harus dipilih? Untuk menjawab soal tersebut, saya menggunakan cara sebagai berikut, yaitu membuat tabel untuk biaya dan keuntungannya. Untuk kelapa sawit pada tahun ke-0 yaitu investasinya 40 juta rupiah, biaya per tahun mulai dari tahun pertama sampai tahun ke-5 yaitu 3 juta rupiah. Untuk keuntungannya sendiri dimulai dari tahun pertama sampai tahun ke-5 yaitu sebesar 18 juta rupiah. Selanjutnya menghitung keuntungan dikurangi dengan biaya. Untuk tahun pertama karena belum ada keuntungan maka diperoleh minus 40 juta rupiah. Untuk keuntungan dari tahun pertama sampai tahun ke-5 yaitu sama sebesar 15 juta rupiah. Untuk diskon faktornya sendiri adalah 15% dan angka-angka ini saya peroleh melalui tabel suku bunga. Untuk tahun pertama diperoleh 0,869, tahun kedua 0,756, tahun ketiga 0,657, tahun keempat 0,571 dan tahun kelima 0,497. Untuk menghitung nilai sekarang atau present value diperoleh dari menghitung diskon faktor dikalikan dengan tabel benefit min cost. Untuk tahun pertama diperoleh 13.035.000 rupiah. Untuk tahun kedua diperoleh 11.340.000 rupiah. Untuk tahun ketiga diperoleh 9.855.000 rupiah. Untuk tahun keempat diperoleh 8.565.000 rupiah. Untuk tahun kelima diperoleh 7.455.000 rupiah. Untuk NPV-nya sendiri yaitu dengan menjumlahkan present value dari tahun pertama sampai tahun kelima yaitu diperoleh 50.250.000 rupiah. Untuk selanjutnya yaitu menghitung dari pabrik pupuk. Dengan menggunakan cara yang sama diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk nilai benefit min cost dari tahun pertama sampai tahun ke-7 yaitu sama 15 juta rupiah. Sementara untuk diskon faktornya juga sama 15% dan ini juga diperoleh dari tabel suku bunga. Untuk tahun pertama 0,869, tahun kedua 0,756, tahun ketiga 0,657, tahun keempat 0,571, tahun kelima 0,497, tahun keenam 0,432 dan tahun ketujuh 0,376. Untuk nilai sekarang atau present value juga diperoleh melalui diskon faktor dikali dengan hasil benefit min cost. Maaf ya, saya ada kesalahan penulisan, harusnya ini di tahun pertama dan ini tahun kedua, ini di tahun ketiga dan seterusnya. Jadi untuk di tahun pertama itu seharusnya 13.035.000 rupiah,
untuk tahun kedua Rp11.340.000, untuk tahun ketiga Rp9.855.000, untuk tahun keempat Rp8.565.000, tahun kelima Rp7.455.000, tahun keenam Rp6.480.000, dan tahun ketujuh Rp5.640.000. Sehingga untuk NPV-nya sendiri yaitu Rp62.370.000. Karena nilai NPV dari pabrik pupuk lebih besar daripada NPV dari pabrik kelapa sawit, maka pilihlah investasi pabrik pupuk. Soal nomor 2. Sebuah perusahaan X ingin melakukan sebuah investasi. Adapun besarnya investasi yang diperlukan yaitu Rp150 juta dengan suku bunga 15%. Investasi tersebut memiliki keuntungan bersih setiap tahunnya Rp45 juta yang akan dijalankan selama 5 tahun. Jika dilihat dari profitability index-nya, apakah proyek tersebut layak dijalankan? Oke, untuk menjawab soal tersebut kita menggunakan rumus profitability index, yaitu PI sama dengan CF per 1 plus I pangkat T, dihitung dari lamanya proyek tersebut 5, dibagi dengan investasi awal per 1 plus I pangkat 0. Oke, langsung saja kita masukkan angka-angkanya. 45 juta per 1 plus 0,15 pangkat 1 ditambah 45 juta per 1 plus 0,15 pangkat 2 ditambah 45 juta per 1 plus 0,15 pangkat 3 ditambah 45 juta per 1 plus 0,15 pangkat 4 ditambah 45 juta per 1 plus 0,15 pangkat 5 dibagi dengan 150 juta per 1 plus 0,15 pangkat 0. Melalui perhitungan diperoleh 3,91 kali 10 pangkat 7 ditambah 3,40 kali 10 pangkat 7 ditambah 2,96 kali 10 pangkat 7 ditambah 2,57 dikali 10 pangkat 7 ditambah 2,24 kali 10 pangkat 7 dibagi dengan 15 kali 10 pangkat 7. Oke, diperoleh 15,08 kali 10 pangkat 7 dibagi dengan 15 kali 10 pangkat 7 menghasilkan 1,0053. Oke, karena PI lebih dari 1, maka proyek tersebut layak dijalankan. Soal nomor 3. Seorang petani ingin melakukan investasi pada penggilingan padi. Investasi tersebut memiliki arus kas sebagai berikut. Soalnya, hitung besar nilai IRR dari rencana investasi tersebut jika tingkat diskon faktornya 15% per tahun. Apakah rencana investasi tersebut layak untuk dijalankan? Oke, langsung saja ke pembahasan. Pertama, membuat tabel benefit min cost melalui tabel yang sudah disediakan sebelumnya. Dengan diskon faktor 15%, kita mencari present value dari diskon faktor 15%. Diperoleh NPV-nya 5.900,5. Selanjutnya, kita menggunakan diskon faktor asal. Di sini saya menggunakan 20% untuk mencari present value dari data tersebut. Diperoleh NPV-nya yaitu 4.003. Selanjutnya kita menaikkan diskon faktornya lagi sehingga dihasilkan NPV-nya yaitu bernilai negatif. Jadi saya mengambil diskon faktornya 40% sehingga diperoleh NPV-nya minus 263. Sehingga kali ini kita sudah memperoleh NPV yang positif dan yang negatif. Selanjutnya interpolasi yaitu NPV min 26304.003
dan I 40%, Y dan 20%. Untuk mencari Y, kita menggunakan rumus Y1 plus X min X1 plus per X2 min X1 dikali Y2 min Y1. Y1 kita ketahui 40%, dan X-nya itu 0, X1-nya 263 min 263, X2-nya 4003. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, diperoleh 40% plus 0 ditambah 263 per 4003 ditambah 263. Karena min ketemu min jadinya di plus. Dikalikan dengan Y2 min Y1, di mana Y2 adalah 20% dan Y1 adalah 40%. Maka diperoleh 40% ditambah 0,061 dikalikan dengan min 20%. Diperoleh 40% dikurangi dengan 1,233% diperoleh 38,767%. Di soal diketahui diskon faktor 15% dan IRR kita temukan 38,767%. Dikarenakan IRR-nya lebih dari I, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan. Usulan investasi direncanakan sebesar 500 juta rupiah dan menghasilkan arus kas bersih sebesar 175 juta per tahun dengan umur investasi selama 7 tahun. Apakah usulan investasi tersebut layak untuk dijalankan jika dilihat dari jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi? Untuk menghitung itu, kita harus menghitung PP-nya terlebih dahulu. Untuk menghitung PP, yaitu investasi dibagi dengan kas masuk bersih per tahun. Langsung saja kita masukkan 500 juta rupiah dibagi dengan 175 juta rupiah menghasilkan 2,857 tahun. Dikarenakan PP-nya itu kurang dari N atau kurang dari jangka waktu investasinya, maka proyek tersebut atau investasi tersebut layak untuk dijalankan.